pagi cerah, langkah ceria ke sekolah dasar Beci Bening 3. Bersama teman-teman bergembira, berkumpul bersama bahagia menyatu. OSBC Bening 3 tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alwalintara. Saya adalah pembimbing literasi dari SD Cibinong 3. Insya Allah hari ini siap untuk melaksanakan tentang literasi di bulan Mei ini, yaitu untuk mempresentasikan hasil review majalah Hibar yang sebelumnya sudah saya buat, dan tentunya sesuai ketentuan dibuat dalam bentuk fishbone seperti di depan. Adapun judul yang saya ambil kali ini dalam majalah Hibar tersebut adalah mengenai program pendidikan gratis nutrisi untuk generasi muda, karya dari Budi Winardi, SPD, SDN Ganjar Sabar 1 Kecamatan Nagrek. Di sini saya sudah membuat fishbone-nya atau sudah membuat mind map atau peta konsep dalam bentuk fishbone atau pelukan yang ada beberapa poin utama. Yang pertama itu ada pengertian, yang keduanya tujuan, manfaat, tantangan, solusi dan juga dampak mengenai teks yang berjudul program gratis nutrisi untuk generasi muda. Adapun pengertiannya dari program ini adalah program tersebut adalah program yang baru atau program inisiatif yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa yang ada di sekolah. Adapun siswa di sekolah itu yang dimaksudnya adalah siswa dari jenjang baik dari PAUD sampai ke jenjang SMA atau sekolah menengah. Adapun baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta itu menerima asalkan memang sekolah tersebut sudah terdata sebagai penerima dana BOS atau penerima dana bantuan operasional sekolah. Nah, adapun tujuan dari program makan siang gratis ini adalah yang pertama untuk meningkatkan status gizi anak. Di mana di sini pemerintah berharap dengan adanya program MBG ini, makan bergizi gratis, gizi yang anak-anak terima atau yang anak-anak konsumsi dari makanan itu dapat setidaknya sesuai dengan standar. Lalu yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi saat belajar. Maksudnya adalah ketika anak-anak sudah dapat makanan yang bergizi dari pemerintah dan dilaksanakan secara rutin setiap hari, diharapkan anak-anak tidak akan merasa lapar gitu ya selama pembelajaran berlangsung, sehingga diharapkan dengan adanya rasa kenyang dalam perut itu tidak lapar, diharapkan anak siap untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan fokus selama kegiatan belajar, juga konsentrasi dalam memperhatikan guru mengajar. Berikutnya, memberikan asupan nutrisi yang cukup bagi anak-anak sekolah sesuai dengan yang tadi tujuan pertama, yaitu untuk menyediakan gizi yang seimbang bagi para peserta didik. Berikutnya adalah, nah dari tujuan-tujuan tersebut, inti dari program ini tentunya mengarah pada satu hal, yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya peserta didik yang nanti di kemudian hari diharapkan dapat menjadi para penerus bangsa yang gemilang dan juga hebat ya. Berikutnya, setelah tujuan di sini ada manfaat. Adapun manfaat dari program MBG yang dibuat oleh pemerintah ini adalah yang pertama, peningkatan kualitas gizi. Sudah jelas karena memang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan gizi yang dikonsumsi anak lewat dari konsumsi atau makanan sehari-hari. Berikutnya adalah meningkatkan konsentrasi. Sama, sudah sangat jelas karena memang tujuannya adalah untuk membuat atau meningkatkan konsentrasi siswa saat belajar dengan mengurangi rasa lapar ketika pembelajaran. Berikutnya adalah mencegah stunting. Nah, stunting ini adalah suatu penyakit yang cukup sering kita temukan di Indonesia dan dapat kita atasi, salah satunya adalah dengan pemberian gizi yang seimbang dan baik. Nah, itu juga adalah satu manfaat dari pemberian MBG ini, makan bergizi gratis. Berikutnya adalah mendorong partisipasi sekolah. Baik, nah yang satu ini maksudnya adalah ketika pemerintah sudah secara rutin setiap hari memberikan makanan bergizi gratis pada siswa, diharapkan siswa menjadi lebih termotivasi terus untuk berangkat ke sekolah tanpa ada bolos gitu ya, dimana siswa itu tenang untuk sekolah karena dia tidak akan merasa lapar di siang harinya karena telah disediakan makan bergizi gratis oleh pemerintah. Itu yang dimaksud dengan mendorong partisipasi sekolah supaya siswa rajin untuk terus berangkat sekolah. Berikutnya, sebagaimana program-program atau hal-hal baik lainnya pasti akan selalu ada tantangan di dalamnya. Nah, begitupun dengan program MBG ini, ada tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program MBG ini.
Yang pertama itu adalah ketersediaan bahan baku. Oke, karena yang namanya makanan itu pasti membutuhkan yang namanya bahan baku. Dan bahan baku ini kalau misalkan kita gunakan setiap hari mungkin akan sulit kita cari atau mungkin akan sewaktu-waktu habis. Lalu berikutnya tentang distribusi makanan. Distribusi ini adalah tentang penyebaran, di mana penyebaran makanan dari program MBG ini mungkin sulit untuk dapat mencapai atau mencakup wilayah yang pedalaman atau wilayah yang mungkin sulit untuk dijangkau dengan transportasi yang biasa seperti mobil atau motor. Berikutnya adalah kualitas makanan. Nah, kualitas makanan tentunya dengan adanya program MBG ini, pemerintah tidak asal-asalan dalam membuat atau menyediakan makanan untuk para peserta didik. Tapi juga perlu memperhatikan kualitasnya, apakah sudah layak, sudah baik untuk dapat diberikan atau belum. Berikutnya adalah ketersediaan anggaran. Ini mungkin poin yang sangat riskan, yang sangat penting ya dalam tantangan kenapa? Karena pastinya mengingat program MBG ini dilaksanakan setiap hari, bahkan dari semua jenjang, dari PAUD sampai dengan SMA, tentunya sangat membutuhkan anggaran atau biaya yang sangat besar. Pemerintah perlu dapat menganggarkan biaya yang amat besar untuk dapat melaksanakan program MBG ini supaya terus berjalan dengan baik. Berikutnya adalah tentang edukasi gizi. Edukasi gizi di sini maksudnya adalah pemerintah perlu untuk mengadakan edukasi atau pembelajaran gizi ya, khususnya pada orang tua, di mana dimaksudkan agar pemberian makanan bergizi setiap hari di sekolah itu tetap tersambung selalu dengan pemberian makanan dengan yang orang tua berikan di rumah, sehingga dengan harapan ketika di sekolah diberikan makanan yang bergizi, di rumah pun orang tua dapat memberikan makanan yang juga sama-sama bergizi, sehingga nanti anak dapat merasakan manfaat dari makanan yang sudah dikonsumsinya sehari-hari. Berikutnya adalah tentang solusi, di mana ada tantangan, di mana ada masalah, di mana ada problem, di sini pasti ada result, ada solusi. Solusi yang pertama adalah pemberdayaan petani lokal. Maksudnya adalah untuk mendapatkan bahan baku yang mungkin sulit, kita bisa memberdayakan petani lokal, di mana kita bisa membeli berbagai macam bahan baku dari para petani lokal. Secara tidak langsung, dengan pemberdayaan petani lokal juga itu dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga pendapatan para petani juga otomatis akan bertambah dan juga mungkin akan ada pemasukan ke dalam kas negara. Berikutnya adalah kerjasama dengan sekolah. Ini perlu dilakukan agar program ini dapat berjalan dengan berkesinambungan dan juga berjalan dengan baik. Berikutnya adalah sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi di sini berarti sama-sama mengajak kepada masyarakat sekitar untuk juga tetap menerapkan pola hidup sehat di mana mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Berikutnya terakhir, di sini ada dampak. Apa sih dampak dari adanya program MBG ini, makan bergizi gratis yang dibuat oleh pemerintah ini? Yang pertama, seperti halnya sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk dapat mencari barang baku atau bahan baku, pemerintah dapat bekerja sama dengan petani lokal sehingga sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Berikutnya adalah di bidang ekonomi. Karena tadi dapat menguntungkan kedua belah pihak, maka otomatis perekonomian dari petani juga akan terangkat ya. Juga akan terbantu dengan adanya program MBG ini sehingga keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan atau kebaikan ya dari program MBG ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.